Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Baiklah penonton semua, teman-teman semua, semoga kita selalu sehat ya. Apalagi kita sekarang dalam suasana Covid. Di Malaysia pun tengah mulai lagi naik-naiknya, walaupun tidak banyak. Di negara kita Indonesia pun sedang naik-naiknya, itu sangat tinggi naiknya setiap hari. Sama-sama kita banyak-banyak berdoa, mudah-mudahan ini semua cepat berlalu ya. Covid ini pun cepat musnah, cepat ditemukan vaksinnya. Walaupun ada yang mengatasnamakan telah menemukan vaksin, ya lebih kepada herbal ya, tapi apapun itu mudah-mudahan vaksin yang betul-betul itu mudah-mudahan cepat datang dan cepat ditemukan oleh ahli dalam bidang penyakit ini ya. Jadi pada kali ini kita akan berbicara tentang gedung-gedung tertinggi di Asia Tenggara ya. Kita lihat pertama di Malaysia. Di Malaysia ini kita lihat banyak gedung-gedung tinggi yang sedang dibangun. Belum lagi dengan bangunan yang lama yang masih ada seperti Twin Tower, dan pun sekarang tengah dibangun pula dan bahkan dah mau selesai itu Menara TRX. Dan juga di negara kita Indonesia sudah ada beberapa menara atau beberapa bangunan yang akan dibangun. Jadi di sini disebutkan bahwa ada 5 gedung tertinggi di Asia Tenggara. Yang ini saya ambil daripada channelnya Top 5 Merdeka. Di sini disebutkan bahwa untuk tahun 2020 ini kita akan diperlihatkan mana gedung tertinggi di Asia Tenggara ini. Apakah Indonesia ada termasuk? Kita lihat videonya. Ya, kita mulai ya. 5 gedung tertinggi di Asia Tenggara tahun 2020. Halo semua, kembali lagi di channel Top 5 Merdeka. Ya, Top 5 Di Merdeka. planet bumi kita ini Jangan sudah lupa untuk banyak subscribe ya. gedung pencakar langit yang dibangun menjulang tinggi dengan berbagai model yang unik dan cantik. Di level dunia, mungkin kamu sudah familiar dengan gedung-gedung tertinggi seperti Burj Khalifa atau Menara Shanghai. Tapi kamu tahu nggak kalau di kawasan Asia Tenggara sendiri juga terdapat banyak gedung-gedung pencakar langit yang juga tak kalah modern dan tentu saja sangat tinggi. Maka dari itu, untuk video kali ini kita akan membahas 5 gedung tertinggi di Asia Tenggara tahun 2020. Nah, perlu admin tegaskan nih, gedung-gedung tertinggi yang masuk di video ini hanyalah gedung yang sudah selesai dibangun. Jadi kalau ada gedung favorit kamu yang tidak masuk di video ini, mungkin saja gedungnya belum selesai. Oke, dan yang sudah aktif cukup ya. untuk intronya. Berikut adalah 5 gedung tertinggi di Asia Tenggara versi Top 5 Merdeka. Four Seasons Place KL. Di KL nih, Kuala Lumpur, Yang Malaysia. pertama ada gedung Four Seasons Place Kuala Lumpur yang merupakan bangunan komersial dan perumahan campuran yang terdiri dari hotel, apartemen, dan pusat perbelanjaan. Cantik. Gedung ini terletak di Kuala Lumpur, Malaysia, lebih tepatnya di Jalan Ampang, dan terletak di sebelah gedung kembar Petronas yang terkenal. Di sebelah Petronas ya, Twin Tower ya. Mungkin saya sudah lama tidak pergi ke sana ya. Jadi rupanya bangunan ini ada di sebelah Menara Kembar KLCC. Dan kalau letaknya di sebelah Menara Kembar, apakah itu bisa mempengaruhi atau mungkin melindungi, terlindunglah nampaknya KLCC dari jauh ya. Ya kan, KLCC di sini. Di sini KLCC, di sini gedung tadi. Itu kita lihat apakah dia melindungi KLCC kalau nampak daripada sebelah sini. Kita lihat dulu videonya. Gedung Four Seasons Place KL mulai dibangun pada tahun 2013 dan selesai 5 tahun kemudian pada tahun 2018. Nah, gedung yang memiliki 65 lantai ditambah 3 basement atau lantai bawah tanah ini memiliki ketinggian 342,5 meter, menjadikan gedung ini sebagai bangunan tertinggi ketiga di negara Malaysia. Namun tak hanya itu, gedung Four Seasons Place KL ini juga dikenal merupakan hotel tertinggi keempat di dunia.
Selain itu, dari gedung ini kamu juga bisa melihat pemandangan kota Kuala Lumpur yang merupakan percampuran antara aspek modern dan tradisional. Terletak di sebelah Menara Petronas, desain dan lokasi gedung Four Seasons Place sempat dikritik nih karena dianggap menghalangi pandangan ikon nasional Malaysia, apalagi kalau bukan Menara Kembar Petronas. Betul kan yang saya sebut tadi, kalau memang letaknya di sebelah KLCC bisa melindungi ikon negara Malaysia, tapi apa-apapun itu, sekarang bangunan ini telah selesai tahun 2018 kemarin ya, dan mudah-mudahan ada keunikan daripada bangunan ini. Dan kalau ada yang mengkritik karena bangunan ini bisa menghindari memandang kepada KLCC, ya mau gimana lagi ya, sekarang gedung itu, bangunan itu telah selesai dibuat dan sekarang kita nikmati saja sebagai bangunan ini sebagai bangunan yang tertinggi nomor 3 di Malaysia. Hanoi Landmark Tower. Vietnam ya, Hanoi. Next, ada Gangnam Hanoi Landmark Tower yang merupakan gedung pencakar langit super tinggi yang terletak di Jalan Pham Ho, Distrik Nam Tu Liep, Kota Hanoi, Vietnam. Ya, Vietnam. Gedung yang juga dikenal dengan nama Landmark 72 ini terdiri dari 2 gedung kembar yang berfungsi sebagai hotel bintang 5 dan 1 gedung utama yang memiliki fungsi beragam seperti kantor, area hiburan, ruang retail, klinik, dan convention center. Gedung yang Jadi bangunan ini ada 1 bangunan utama dan 2 lagi ada bangunan di sebelahnya untuk mendampingi ya. memiliki 72 lantai ditambah 2 lantai basement ini dibuka pada tanggal 18 Mei sebab itu tahun namanya Landmark 2012, 72 lantai. Dan menghabiskan dana kurang lebih 14 triliun rupiah. 14 triliun. Nah, gedung Landmark 72 ini memiliki ketinggian 350 meter, menjadikannya sebagai gedung tertinggi kedua di negara Vietnam. Gedung ini juga dikenal sebagai gedung tertinggi ke-35 di dunia dan sebelumnya juga dinobatkan 35 sebagai dunia. bangunan tertinggi di Semenanjung Indochina sebelum dilewati oleh gedung-gedung yang lebih baru. Mulai dari investor, pelaksana, dan operator kompleks gedung ini adalah perusahaan yang berbasis di Korea Selatan, yaitu Gangnam Enterprise Ltd. Gangnam. Landmark 72 ya, 72 lantai. 3. The Exchange 106. Ini nomor 3. The Exchange ini bagi warga Malaysia atau yang pernah berkunjung ke Malaysia pasti kenal dengan gedung ini, yaitunya TRX. Tapi gedung ini atau bangunan ini banyak nama ya, ada beberapa versi nama yang pernah saya baca di internet. Dan kita lihat apa ulasan daripada channel YouTube Top 5 Merdeka ini. Kali ini ada di Exchange 106 yang merupakan gedung pencakar langit super tall yang terletak di area Tun Razak Exchange atau TRX yang merupakan sebuah distrik keuangan baru di kota Kuala Lumpur, Malaysia. Gedung ini memiliki banyak nama lama dan nama lain seperti Menara Platinum, Signature Tower, Tun Razak Signature Tower, TRX 106 Tower, dan TRX Signature Tower. Banyak nama ya. Mulai dibangun pada tahun 2016, gedung yang berfungsi sebagai kantor ini selesai dibangun pada tahun 2019. Udah selesai. Nah, gedung di Exchange 106 memiliki ketinggian 445 meter yang terdiri dari 95 lantai, menjadikannya sebagai gedung tertinggi kedua di negara Malaysia. Gedung tertinggi nomor 2, yang tadi yang nomor 3 di Malaysia itu yang bangunan dekat KLCC tadi ya. Jadi ada 95 lantai, nama pun waktu itu banyak. Tapi sekarang namanya yang saya tahu adalah TRX ya. Kita teruskan. Kemudian gedung ini juga diperbandingkan dengan bangunan serupa di pusat-pusat keuangan internasional seperti London Canary Wharf and the Shard, New York's Freedom Tower, dan Shanghai IFC. Pada tahun 2018, pembangunan gedung ini sempat tertunda dikarenakan skandal 1MDB Malaysia. 1MDB. Petronas Tower. Rupanya nomor 2 adalah Petronas atau Menara Kembar sebagai ikonnya Malaysia ya. Saya ingat tadi ini jadi nomor 1, rupanya nomor 2. Dan pun saya penasaran nanti apa yang nomor 1.
Siapa yang tidak kenal dengan gedung yang satu ini? Yep. Kayaknya admin nggak perlu jelasin lagi di mana lokasi gedung ini. Gedung ini Ikon merupakan Malaysia ya. gedung kebanggaan rakyat Malaysia dan juga menjadi ikon nasional negara Malaysia. Menara kembar Petronas merupakan menara yang terdiri dari dua gedung kembar yang saling terhubung. Menara kembar Petronas mulai dibangun pada tanggal 1 Januari tahun 1992 dan selesai 4 tahun kemudian pada tanggal 1 Maret tahun 1996. Kemudian mengalami renovasi pada tanggal 15 September tahun 2011 sehingga menghabiskan total biaya kurang lebih hingga 23 triliun rupiah. Nah, Menara Kembar Petronas berfungsi sebagai kantor komersil dan tempat wisata. Menara ini mengusung desain post-modern Islamic arsitektur yang memperlihatkan cerminan agama Islam di Malaysia. Ya, itu salah satu yang saya suka daripada Menara KLCC ini ya, karena di situ memang ada dua menara. Di situ sebenarnya kalau kita lihat lama-lama, di situ adalah cerminan agama Islam ya, karena menara itu simbol daripada Islam ya. Kalau kita lihat dalam pandangan saya, penonton boleh setuju boleh tidak, bahwa kita tengoklah lama-lama kalau kita berdiri di dekat masjid, menara ini pun kan ada. Jadi itulah sebabnya Menara KLCC ini ada ciri khas Islam di situ. Itu yang membuat menariknya KLCC ini ya, karena membawa ciri khas Islam dalam membangun ikon di Malaysia ini. Menara ini memiliki ketinggian 451,9 meter yang terdiri dari 88 lantai ditambah 5 lantai basement. Kemudian, selain kantor, menara ini juga memiliki beragam fasilitas seperti pusat perbelanjaan, taman, dan juga tak lupa jembatan langit atau sky bridge yang menghubungkan dua menara yang terletak di lantai 41 dan 42. Sky Bridge ini juga dikenal merupakan jembatan dua lantai tertinggi di dunia. Oh iya, Menara Kembar Petronas ini sempat menjadi gedung tertinggi di dunia loh, yaitu pada tahun 1998 hingga tahun 2004, sampai gedung ini dikalahkan oleh Menara Taipei 101 di Taiwan. Namun, kalau di kategori Menara Kembar Petronas ini tetap menjadi Menara Kembar yang paling tinggi di dunia hingga sekarang. Menara Kembar, ialah satu-satunya. Sebelum kita lanjut ke nomor 1, pastikan kamu tekan tombol merah subscribe di bawah dan juga jangan lupa ya kita subscribe supaya kamu tidak ketinggalan kalau ada video baru dari channel ini. Ya. 1. Landmark 81. Landmark 81. Yang terakhir ada Landmark 81 yang merupakan gedung pencakar langit super tinggi yang terletak di kota Ho Chi Minh City, Vietnam. Vietnam lagi. Dengan ketinggian arsitektural yang mencapai 461,2 meter menjadikannya sebagai gedung tertinggi di Vietnam, gedung tertinggi di Asia Tenggara, dan gedung tertinggi ke-15 di dunia. 15. Gedung yang memiliki fungsi beragam ini dikembangkan oleh perusahaan real estate terbesar di Vietnam, yaitu Vinhomes. Mulai dibangun pada tanggal 13 Desember tahun 2014, gedung yang memiliki 81 lantai dan 29 lift ini selesai dibangun dan dibuka pada tahun 2018. Nah, gedung ini mengusung gaya arsitektural neo-futurisme yang mencerminkan keragaman di negara Vietnam. Selain itu, di dalam gedung ini juga terdapat berbagai fasilitas seperti hotel, ruang konferensi, apartemen mewah, ruang retail mewah, restoran, bar, dan dek observasi bertingkat. Sangat mewah ya. Kemudian, gedung yang diarsiteki oleh perusahaan asal Inggris Athens ini menghadap ke Sungai Saigon yang indah dan nyaman. Menurut Wikipedia, pembangunan gedung futuristik ini menghabiskan biaya mencapai kurang lebih 20 triliun rupiah. Nah, dari 5 gedung tadi, ternyata tak satu pun dari Indonesia. Lalu, di manakah posisi Indonesia? Indonesia di mana? Di Indonesia, gedung yang tertinggi dan selesai dibangun saat ini adalah Gama Tower yang terletak di Jakarta. Gedung ini memiliki ketinggian pucuk 310 meter, menjadikan gedung ini sebagai gedung tertinggi ke-13 atau ke-14 di Asia Tenggara. Sementara, gedung yang kamu lihat di thumbnail video ini adalah Signature Tower Jakarta yang masih dalam tahap pengusulan dan Signature Tower Jakarta yang masih dalam tahap pengusulan ya. Mudah-mudahan gedung ini jadi dan segera dibangun. Kalau sudah selesai, gedung ini nantinya akan memiliki ketinggian 638 meter yang terdiri dari 114 lantai ditambah 6 lantai basement. Akhirnya Indonesia punya juga ya. Jadi itulah dia 5 gedung tertinggi di Asia Tenggara tahun 2020
versi top 5 Merdeka. Kalau kamu punya info tambahan atau punya ide untuk video baru, tulis saja di komen bawah. Jangan lupa kasih like video ini jika kamu suka, share juga video ini ke seluruh sosial media yang kamu punya. Terima kasih banyak karena telah menonton, dan nonton juga video-video menarik lainnya dari channel ini. Ya, sebentar lagi negara kita Indonesia akan ada menara tertinggi juga. Tadi katanya signature ya. Jadi mudah-mudahan perancangan ini yang dibuat oleh negara kita Indonesia, khususnya di Jakarta ini, mudah-mudahan jadi. Dan usulan ini sangat bagus, dan mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi salah satu menara atau gedung tertinggi di Asia Tenggara. Kalau bisa lebih tinggi lagi ya. Dan akhirnya kita Indonesia bisa menikmati atau bisa melihat kalau kita rupanya Indonesia punya juga menara yang tertinggi di Asia Tenggara. Jadi penonton semua, teman-teman semua, inilah gedung-gedung tertinggi yang ada di Asia Tenggara. Insya Allah Indonesia akan segera menyusul. Dan jangan lupa share video ini kepada yang lainnya supaya lebih ramai yang tahu. Terima kasih. Saya doakan semoga kita semua selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.